Buat teman-teman yang pengen coba teknik ini, mesti sering-sering nah, pokoknya stylenya kayak gitu ya, tinggal disisir. Oke teman-teman, jadi kali ini gue akan nunjukin ke kalian, gue mau bikin fit yang kayak gini. Oke, simak ya, let's go. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap berjaya dan tetap berjaya. Baik-baik aja. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue mau motong rambut dengan gaya rambut fade samping dan belakangnya. Sedangkan nanti bagian atasnya mau gue buat side part teman-teman. Oke, langsung aja lah ya, gue ceritain bagaimana langkah-langkahnya, step-stepnya. Gua motongin fade kali ini. Langsung aja. Jadi di bagian atas gua pengen kurangin dulu karena sudah mulai keriting rambut bagian depannya. Dan kali ini gua basahin dulu, lalu gua potong seperlunya aja. Nah, pakai teknik blending teman-teman. Scissor overcomb. Gua blend, gua potong seperlunya aja. Di bagian ujung-ujungnya gua tarik semua seluruhnya ke sisi samping kiri dan gua balas ke sisi samping kanan. Nah kayak gini teman-teman, gua potong, gua blend, gua potong ujung-ujungnya aja. Oke, sisi kanan dan sisi kiri. Pokoknya simple ya teknik ini. Karena gua hanya mau ngambil potong dikit aja, makanya gua pakai teknik ini. Karena ya nggak perlu banyak-banyak, gue ambilnya hanya seperlunya aja untuk mengurangin rambut ikalnya teman-teman di bagian atasnya. Nah setelah udah gue potong atasnya, kali ini gue keringin supaya apa? Supaya gue gampang nanti buat fade di bagian samping dan belakangnya. Selain itu gue akan tahu alur rambut aslinya. Oke, jadi tips yang pertama adalah rambut kering itu akan lebih mudah waktu mau buat bikin fade teman-teman. Jadi gua saranin kalau mau buat fade ya rambutnya mesti dikeringin dulu. Oke, langsung ke tahap pertama. Yoi, kali ini gua pakai gun nomor 2 dengan levering close. Oke, gua pakai super taper kali ini. Nah, guard nomor 2 ini gue sebut sebagai buat baseline teman-teman, atau garis dasar. Jadi garis dasar itu adalah area dimana gue akan buat fade di samping dan belakangnya. Oke, nanti berikutnya akan ada guideline dan midline. Jadi di tahap-tahap ini adalah gue buat garis-garis dulu, lalu ngilangin garis-garis tersebut. Oke, thank you ya teman-teman udah nonton video ini sampai di sini. Dan buat teman-teman yang baru gabung di video gue dan di channel gue, seperti biasa, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe, karena gue yakin kalian pasti paham lah ya, untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Caranya adalah mengklik tombol like dan subscribe. Oke. Promosi dulu gue ya di setiap video, gak apa-apa lah ya. Lanjut, masih pakai guide nomor 2 barusan, dan kali ini gue buat guideline masih pakai super taper teman-teman, levering close. Nah kalian bisa perhatikan di mana gue buat guideline-nya, gue buat sedikit low supaya gradasi yang dihasilkan atau fade yang dihasilkan lebih smooth. Nah gue memilih guideline-nya nggak terlalu tinggi, jadi area gradasinya semakin lebar. Nah semakin lebar area gradasinya akan semakin smooth gradasinya nanti yang gue buat. Oke, kali ini gue pakai guard nomor 1 teman-teman, bikin middle line. Langsung gue ilangin middle line-nya pakai levering open. Jadi gue buatnya pakai levering close, ngilanginnya pakai lever open. Lever itu tuas yang ada di clipper ya teman-teman, lever bukan laver. Kalau laver itu belum makan. Oke, masih pakai levering open guard nomor 1 buat ngilangin middle line. Jadi kayak tadi ya, gue buat garis-garis dulu, baseline,
guideline dan midline. Nah kali ini lagi ngilangin midline. Berikutnya gue akan ilangin guideline yang udah gue buat tadi. Oke, lanjut gue buka guard nomor satunya. Sekarang no guard atau null levering open, karena tadi kan bikinnya pakai levering close. Nah gue ngilanginnya pakai levering open, tapi ini gue mix ya. Gue mulai dulu lever open sedikit, nah gue turunin sedikit areanya, gue pakai levering close supaya gradasinya smooth atau halus, fade-nya lebih halus. Gue lebih suka menyebut gradasi fade itu, walaupun ada yang sebut juga buram, pudar, tapi gue lebih nyaman menyebutnya gradasi. Karena kalau gradasi itu lebih gampang dimengerti customer gue. Saat gue mau buat fade, gue tinggal bilang ke customer gue gradasi. Karena kalau gue bilang buram atau pudar, apa itu? Tapi kalau gue bilang gradasi, customer pasti langsung paham. Nah kayak gitu-gitu ya teman-teman. Buat kalian tukang cukur atau barber, mesti ya lo boleh tahu istilah barbernya, tapi jangan paksakan customer untuk ngerti istilah barbernya. Jadi kita tahu istilah barbernya, tapi bisa diungkapkan secara awam bahasanya ke customer. Contohnya fade ya gradasi, kalau taper tipis tapi nggak sampai habis banget, kayak gitu-gitu, untuk supaya ada diskusi di awal untuk menentukan gaya rambut apa yang mau dibuat. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kali ini gue pakai guard nomor setengah buat memperhalus lagi sambil cross check masih ada nggak garis-garis yang ketinggalan. Nah pakai guard nomor setengah, levernya close dan open. Oke, kayak gitu sambil cross check. Masih ada yang ketinggalan, gue checking lagi. Perlu banget gua periksa kembali karena itu akan lebih detail lagi hasilnya untuk yang ketinggalan. Jadi gue perlu mengulang-ulang langkah-langkahnya, yang penting garisnya hilang. Gue buat garisnya hilang. Nah kayak gini nih, gue lagi bikin transisi antara nanti gue razor bawahnya dan habis, dan ini gue buat transisi pakai trimmer. Jadi rambut yang tersisa tadi gue ilangin pakai trimmer teman-teman. Oke, nah kayak gitu sudah selesai? Belum lah. Nah kayak gitu contohnya, gue ulang-ulang lagi langkah-langkahnya. Serasa masih ada yang ketinggalan, gue gosok-gosok lagi dan lanjut gue basahin dulu rambutnya yang akan gue kerok atau gue shaving kali ini. Nah tipsnya apa ya kalau kayak gini ya? Seperti biasa kalau gue shaving adalah tangan kiri merentangkan kulitnya. Ini kalau yang nggak kidal ya, tangan kiri merentangkan kulitnya, sedangkan tangan kanan mengontrol tekanan dan kemiringan razornya. Nah buat teman-teman yang pengen coba teknik ini, mesti sering-sering dilatih feel-nya, gimana dirasa tekanannya cukup supaya nggak tercipta garis baru. Jadi mesti ada feel atau perasaan kita pas lagi shavingnya teman-teman. Dan hampir selesai, dan ya kayak gini, gue masih cek lagi yang ketinggalan untuk supaya lebih halus lagi fade-nya atau gradasi yang biasa gue sebutnya. Oke, buat teman-teman, kayaknya gue agak kaku di video kali ini. Pokoknya
Kalau nggak jelas kalian tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya teman-teman. Gua thank you banget kalian udah nonton video ini. Dan terima kasih banyak. Kali ini ke jenggotnya. Jadi gue perlu merapikan jenggotnya. Kebetulan customer gue ini nggak pengen terlalu habis jenggotnya. Dan di area lehernya nggak mau gue bentuk, nggak mau dibentuk. Jadi dia cuman pengen dibentuk di area wajahnya aja. Tapi gue perlu buat gradasi ke bawahnya supaya antara rambut dan cambangnya itu nyambung. Nah kayak gitu contohnya. Jadi tadi gue mulai pakai nomor 1 dulu, open, close. Nah sekarang no guard, open, close. Pokoknya gimana jadi gradasi dia ke bawah. Nah setelah itu tinggal gue kerok, gue bentuk ngikutin naturalnya aja. Nah kayak gini contohnya. Seperti biasa, tangan kiri narik kulitnya, ngerentangin supaya lebih gampang ngebentuknya. Nah kayak gitu, tangan kiri gue narik kulitnya, samain kiri dan kanan. Dan sepertinya sudah hampir selesai. Dan barusan udah gue cuci. Kali ini di finishingnya tinggal gue keringin, gue aplikasikan produk. Dan model rambutnya bagian atas side part. Oke. Tapi nanti akan gua kasih clay kayaknya kali ini. Nah, barusan gua kasih aftershave teman-teman. Jadi perlu banget kalau yang udah habis di shaving pakein aftershave itu untuk mengurangi iritasi dan biar kulitnya nggak kering. Nah, ngomong-ngomong yang belum tahu aftershave itu adalah cairan setelah shaving ya teman-teman. Di situ mengandung alkohol dan lotion. Fungsinya mengurangi iritasi karena proses shavingnya tadi, dan melembabkan kulit karena mengandung lotion. Biasanya kalau habis dikerok itu kalau nggak dipakai ini ya pasti berasa kering dan ya nggak nyaman. Jadi pakai aftershave biar nyaman. Oke. Nah sudah hampir selesai. Gua styling, gua blow dry dulu. Kali ini stylingnya side part dan akan gua aplikasikan clay. Ya, dengan clay. Oke, sepertinya sampai di sini aja gue nemenin kalian di video ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, dan pastinya banyak yang salah. Mohon kritik dan saran ya. Ya gue seneng banget kalau dikasih kritik. Artinya gue dapat belajar lebih baik lagi. Oke. Nah pokoknya stylenya kayak gitu ya. Tinggal disisir side part ke samping. Kali ini gue butuh sisir kecil untuk mempertegas belahannya. Nah ya gue butuh sisir kecil untuk mempertegas. Dan gue pakai lagi sisir yang geriginya jarang. Oke, thank you teman-teman udah nonton video ini. Sampai jumpa. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Pamit. Dan seperti biasa, kata-kata terakhir. Oke, bye.